Halo, selamat siang semuanya. Namo Buddhaya, Namo Amitabha, Salam Indonesia Maju. Ya, hari ini kita berbincang-bincang tentang kehidupan, true love, cinta sejati. Cinta sejati, cintanya dari kayu jati. Tetapi jangan sampai makan hati, karena hati-hati bila tidak menjaga hati. True love bisa dikatakan cinta yang tanpa pamrih atau cinta yang sesungguhnya muncul begitu saja dalam hidup ini. Dipta, hari ini kita bicara tentang cinta. Yes, Dipta silakan. Mau tanya apa saja tentang cinta? Ya, karena pada dasarnya semua orang membutuhkan cinta dan semua orang hidup dengan cinta. Sesuatu buah hati di dunia ini. Yes. Selamat siang, Halo, Pak. Selamat siang, Suhu. Bolong. Iya. Gimana suaranya? Kedengeran, kedengeran. Udah jelas Oke. aku. Kedengeran ya? Jelas? Siap. Ya, telah hadir bersama kita seorang healer katanya. Healer ya. Terus juga menguasai berbagai macam ilmu ya. Ilmu gendam atau hipnotis. Beda ya, beda. Dan juga pencinta tanah atau grounding. Love ground gitu ya. Jadi dari dulu mainnya di TK terus teman naik kecil karena selalu di playground. Ya. Nah, udah hadir bersama kita, silakan mengenalkan diri. Halo, Yes. Suhu, Amitovo, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Aku hari ini katanya mau bahas mengenai... Kedengeran nggak ya? Kedengeran jelas nggak ya? Dengeran, Kedengeran ya? jelas. Jadi katanya kita hari ini mau bahas mengenai cinta sejati. Aku pun nggak tahu apa sebenarnya cinta sejati. Ya, cinta di bawah pohon jati. Ya, gimana? Oke, dengar jelas? Jelas, jelas sih. Oke. Cuma agak agak putus-putus Ya, dikit ya. Aku nggak tahu apa sinyalku atau... ya di sana, di sini kenceng banget ini. Oke. Saya pindah ruangan nih Ya, hari ini. Oke, moga-moga lancar. tenang, santai ya, santai. Sama Oke. suhu Neng Siuma santai. Yang penting adalah bahagia. Kasih orang-orang ilmu yang bikin orang lain happy. Bisa ketawa, santai, jangan bikin tegang, bikin pusing, bikin stres. Benar, benar, Apalagi benar. kita bicara tentang cinta. Oh, apa Benar, sih benar. cinta itu? Hmm, apa cinta katanya? Apa sih cinta itu? Mungkin mungkin tanya sama yang dengar Suhu, cinta apa ya? Nah, CINTA katanya. CINTA. Ya. Kalau TA tahu kan Taman Anggrek. Waduh, muter-muter ini. Gimana ini ya? Jim Salabim Abrakadabra. Kayaknya Instagram ini udah sering berisnya lebih banyak. Ya, bukan hanya tayangan di sini aja ya, tapi di semua di malam hari juga sama, sering freeze gitu. Apa mungkin udah kebanyakan orang pakai? Iya, Amelia, kayaknya kamu harus berdoa dulu supaya semuanya lancar, tidak ada gangguan. Ya, satu ilmu lain guru, jangan saling ganggu. Om Mani Padme Hum. Brr. Yang di rumah saya masih kelihatan. Iya, waduh. Sepertinya kayaknya harus ulang ya, makhluk masuk lagi ya, Mel. Ya, silakan Amel nanti bergabung kembali ya, silakan cari-cari sinyal kalau perlu naik ke atas genteng atau pemancar atau dari hatinya dipancarin dulu biar kuat sinyalnya. Hidup adalah misteri, hidup adalah perjuangan, hidup penuh dengan cinta. Cinta itu dari sejak kita lahir. Ketika orang tua mengandung kita, dalam kandungan juga ada cinta.
Tetapi sang bayi tidak mengerti bagaimana mengekspresikan cintanya. Sang bayi juga tidak tahu, tetapi dia bisa merasakan. Nah, bayi itu bisa merasakan. Ya, jadinya jangan main-main kalau sedang mengandung. Kalau ibu sedang mengandung, harus perhatian sama kandungannya. Ya, jangan sampai nanti si bayi itu sudah mengenal apa itu namanya cinta, apa itu namanya kebencian, apa itu namanya iri hati. Nah, jadi sejak kita lahir, pelukan ibu adalah cinta yang paling luar biasa. Ketika seorang bayi menangis dan ibunya memeluknya dengan cinta, maka bayi itu akan menjadi tenang. Ya, selamat siang Bante, ya Bante Prawira dari Papua yang selalu setia bersama kita, dan Mr. Brian, how are you today? Ya, kita kembali sambungkan dengan Amelia. Mr. Brian sehat selalu ya. Ya, demikian juga dengan cinta sejak anak-anak. Betapa sabarnya orang tua mengajari anak-anaknya untuk terus berjalan dan hidup dengan cinta. Ya sudah, Mel. Aku udah pindah lebih ruangan. bagus. Udah pindah ruangan. Soalnya biasanya di Yes, sini lebih jelas. lagi pengen matahari di sana, cuma ternyata enakan di sini. Iya. Oke, udah Mantap. lancar. Lancar. Yes, oke. Oke, lanjut. Ya. Oke, sip. Ya, cinta sejati. Ya, ini apa tadi? Saya bingung bacanya. Amelia menguasai ilmu HSQQ atau apa itu disebutnya? Oh, itu sebenarnya ini suhu itu sebenarnya QHT. Ya, iya, itu seperti apa ya? sebenarnya quantum healing itu past life regression. Oh, quantum healing. Yeah, I know. Ya, jadi kalau sebenarnya quantum healing, sama ya tahu. Ya, past life. Berarti sudah banyak mengenal dan melihat bahwa ternyata kita ini tidak kebetulan ada bersama di sini. Dan kita juga tidak hanya hidup satu kali. Ya, ini pandangan Buddhis sih, no problem ya. Tapi beberapa orang masih belum bisa menerima ini. Ya, tapi tidak apa-apa maksudnya. Walaupun kita hidup tidak satu kali, kan nanti ada kehidupan sekarang, ada kehidupan yang akan datang. Dan kehidupan yang akan datang, masa lalunya adalah kehidupan sekarang. Jadi apa yang akan kita dapatkan di masa mendatang, di program dari masa ini. Hal yang sama menurut pandangan agama Buddha, apa yang kamu peroleh di masa sekarang adalah masa lalu punya sebab, dan ini hanyalah akibat. Nah, saya mau bertanya bahwa ya tentunya kamu sudah banyak klien atau pasien atau sendiri mungkin explore bahwa kehidupan kita ini memang sudah bukan hanya sekali ketemu berulang-ulang, baik sebagai sahabat, teman, ibu, orang tua, bahkan musuh ya. Nah, sekarang harus membayar utang semuanya, hubungan supaya kita bisa hidup dengan damai dengan diri sendiri dan orang lain. Bisa dijelaskan? Suhu mau belajar. Saya jadi murid. Aku tadi sempat agak lost dikit sinyalnya, tapi tadi Suhu nanya untuk aku sharing cerita ya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman aku untuk karena ketemu banyak orang dan cerita, emang ternyata begitu luar biasa ya. Jadi kalau aku bisa bilang ternyata karma dan reinkarnasi itu sederhana tapi juga sangat kompleks gitu. Jadi aku bertemu dengan berbagai macam kisah gitu ya, di mana sebenarnya yang mungkin menghalangi kita di masa sekarang untuk bisa hidup bahagia adalah karena kita belum bisa menerima gitu. Jadi aku lihat semuanya pada akhirnya kembali ke apakah kita bisa memaafkan dan menerima. Karena banyak banget ternyata, sangat banyak Suhu ternyata apa yang kita kendala sekarang ini karena dendam di masa lalu gitu. Dendam makanya antara film Andy Lau kan, film Shaolin Andy Lau. Iya, film Shaolin Andy Lau kan jelas itu. Fang Xia Tian Tao Meng Xiang Fang Xia In Yuan Fang Xia. Benar. Iya, meo Fang Xia. Jadi apa betulkah kita melepaskan beban kita, melepaskan kebencian kita, melepaskan ikatan yang dulu nyantol gini? Nah, itu Fang Xia penting ya. Oh ya, topiknya apa? Topiknya cinta sejati, Bu. Ntar ya. Nah. Sejati. Termasuk cinta sejati ini kan bahaya ya, kadang-kadang dia bisa mengekat dan mengekang
Harusnya seseorang itu bisa dia lebih lepas, tapi karena dia ada janji, ada tekad, bahkan ada ingin mengekang, jadi sehingga tidak bisa berkembang. Ya lanjut, silakan, monggo. Ya, jadi kalau ingat cerita soal cinta ini, aku sempat juga punya klien ya, Suhu ya. Ini cerita salah satu klien, dia di kehidupan sekarang suka sama satu orang, udah lama gitu ya, tapi nggak pernah bareng gitu, nggak bisa bareng aja, nggak bisa bareng gitu. Dan dia mimpi dia kebayang terus sama laki-laki ini gitu loh. Ini mungkin aku nggak tahu ya, siapa tahu ada yang bisa relate juga gitu kan. Nah, jadi setelah kita telusurin past life-nya, Suhu, katanya dia sama laki-laki ini pernah 5 kali kehidupan bersama-sama, tapi nggak pernah bisa bersatu gitu loh. Termasuk yang sekarang 5 kali kehidupan. Dan 5 kali itu saling menyayangi, mencintai, tapi tidak bersatu. 5 kalinya. Betul. Nah, jadi setelah itu pasti dia dulunya biksu itu. tapi Suhu benar. Tapi bukan dulu, Suhu, sebenarnya sekarang. Oh, not me. Maybe yes, maybe no. Ya. Tapi ya pemuka inilah ya, maksudnya pemuka agama cinta gitu. Cinta tidak harus memiliki, ya. Betul. Cinta itu saling menjaga. Penderitaan tiada akhir. Pakai. Aku lanjut sedikit. Jadi setelah ditanya, Suhu, setelah ditanya gitu kan kepada jiwa sejatinya, kenapa ya mereka bisa ketemu tapi nggak bisa bersatu terus? Ternyata jawabannya adalah karena mereka nggak pernah bisa ikhlas selama ini. Ya. Gitu. Jadi terpisah tapi nggak ikhlas. Terpisah nggak pernah ikhlas. Jadi akhirnya pelajarannya adalah untuk ikhlas sebenarnya gitu. Itulah kenapa mereka nggak bisa bersatu. Jadi menarik sih sebenarnya soal past life ini. Kenapa nggak bisa ikhlas? Coba lihat dulu. Zaman dulu nggak ada WhatsApp, nggak ada BBM, nggak ada video call ya. Kalau sekarang kan ada ya. Kayak gini aja kita bisa ketemu ya. Jarak tidak jadi masalah. Energi juga nggak jadi masalah kalau kita saling menyayangi lewat video, lebih dekat gitu istilah, dibanding nggak ada sama sekali. Dulu ngirim surat ya pakai kuda. Terus ngirimnya kemana? Alamatnya di mana? Orangnya pindah-pindah terus. Nah, akhirnya hanya ngirim sama Bulan. Hai Bulan, tolong sampaikan. Terus bulannya juga kagak ada fax. Ya, akhirnya jarak itu jadi jauh. Jadi saling nunggu ini. Saling nunggu, terus saling berharap. Karena saling akhirnya nggak ketemu dan akhirnya saling tua gitu ya. Atau menikah, masing-masing menikah gitu di daerah masing-masing. Tapi cinta itu tetap ada. Yaitu satu kasus mungkin kayak begitu. Terus juga udah gitu, ya repot juga ya. Kayak hitung-hitungan terus gitu ya. Pokoknya aku menunggumu. Yang sana bilang, iya nunggu aku pulang. Kapan ketemunya juga nggak tahu. Karena kan masing-masing, wah dulu kasihan banget. Belum lagi dengan ketidakjelasan. Di negara manapun kan dulu terjadi perang, terjadi penyakit, terjadi apa. Wah luar biasa betul. Sekarang cinta aja udah sering galau ya, apalagi dulu ya. Iya. Ada WhatsApp aja udah sering galau, apalagi dulu, benar. Ya, terus dia bisa selesai solusinya. Apalagi kan udah jadi biksu dia. Enggak, sebenarnya yang klien ini, yang klien ini adalah perempuan. Ya, yang klien ini adalah perempuan, yang cowoknya kita nggak tahu gitu. Cuman sebenarnya sih nggak ada hubungan, mereka nggak berhubungan sebenarnya. Jadi mereka tidak menjalin hubungan, tapi ceweknya ini dia masih mencintai lah gitu. Dia nggak bisa melepas cintanya dan suatu hari dan kayak langsung sesak gitu, terbayang-bayang terus sama laki-laki ini. Jadi karena di dunia ini ya, di dunia ini power yang paling terbesar, power yang tidak bisa dibendung, dan power yang super itu adalah cinta. Yes. Tapi kadarnya masih kalah loh sama yang namanya BENCI, bukan banci, tapi benci. Cinta sudah luar biasa, luar biasa. Ini nggak bisa diganggu gugat. Tetapi benci sangat amat luar biasa, lebih parah lagi daripada cinta. Jadi dunia ini jodoh cuma dua, cinta dan benci gitu ya. Aduh, kalau cinta aja udah bikin menderita. Cinta loh, udah bikin menderita. Apalagi si benci, bener-bener cinta itu. Benar. Wow. Benar. Yes. Cinta dan benci, iya. Terus gimana? Ada cerita apa lagi nih? Kalau misalnya itu kan berarti
cinta sejatinya dalam hal yang tidak bisa bersama, yang selalu bersama dalam setiap kehidupan, adakah? Yang selalu bersama tiap kehidupan belum pernah ketemu sih. Jadi kita peranan ganti-ganti ya? Peranan ganti-ganti. Jadi wajar dong kalau sekarang ada orang istrinya 4 gitu ya, istrinya 5. itu gimana penjelasannya tuh? Mungkin aku yang nanya penjelasannya. Iya kan logika, kita pakai logika. Dalam kelahirannya ini si A, yang ini si B, ini si C, dan ini kuat banget cintanya gitu kan. Nah, ya? Iya, terus kemudian lahir bareng nih kehidupan sekarang. Itu baru 3, belum 4 gitu. Dan ketemu lagi dalam kehidupan sekarang. Waduh, kalau frekuensi ketemunya bareng, bentrok. Kalau frekuensinya enggak bareng ya pacaran dulu sama si A, udah selesai utangnya, putus, sampai di sini saja ya, bye-bye, goodbye, terus ketemu lagi sama si B. Ya, setia dia, memang setia. Terus ketemu, akhirnya putus, ya, udah selesai tugasnya. Terus si C. Yang bahaya ini kalau tiga-tiganya ini kuat, dominan semua. Dan tiga-tiganya itu tidak mau mengalah. Atau tiga-tiganya itu sangat, ya itulah, jadi masalah gitu. Dan kalau jadi raja zaman dulu di Cungko ya, itu punya selir 200 tuh. Iya, gimana tuh? Itu udah hukum negara. Tapi di zaman itu dimaklumi mungkin Suhu. Iya, zaman dulu kan misalnya ada panglimanya meninggal, kan panglima perang. Udah kewajiban raja menikahi istrinya. Tapi kan dilihat dulu istrinya cantik apa enggak gitu kan. Kalau istrinya cantik ya raja nepsong. Akhirnya dikasih jadi selir yang utama. Kalau enggak ya hanya masuk istana. Masuk istana tetapi tidak disentuh dan tidak diapa-apain, kasihan kan. Dan nggak boleh ketemu sama siapapun, apalagi cowok nggak boleh sama sekali. Jadi yang boleh hanya Kasim, dan Kasim pun udah dipotong nih kebiri gitu istilahnya. Jadinya tinggal di istana, permata berhiasan, baju bagus, tapi hatinya dingin. Iya. Itu juga bisa bikin penderitaannya Suhu ya. Ya pasti, kehidupan sekarang akhirnya begitu sama cowok, dingin aja dia. Dingin, dingin amat loh. Iya gitu. Karena dia sudah seumur hidupnya, suaminya mati dalam perang, membela negara, akibatnya dia dimasukin ke istana, dan nggak bisa merasakan lagi hangatnya cinta. Kecuali dia memang dianggap oleh raja sebagai selir yang bisa diandalkan. Begitu. Itu baru raja. Kalau Perdana Menteri, Perdana Menteri ya, menteri-menteri itu boleh 20 menteri. Nah, kalau gubernur itu 5. Ya, gubernur. Kalau RT 1 aja, jangan banyak. Itu Suhu, aku jadi penasaran, itu bakal pengaruh nggak ya? Misalnya, karena kan kalau kita ngomong soal perempuan gitu ya, kalau kita ngomong soal perempuan, perempuan kan boleh dibilang kita membawa kondisi gitu kan, bahwa kita dari generasi ke generasi, dari sekian abad kita selalu jadi pihak yang diduakan lah, atau mungkin disepelekan atau ditindas gitu kan. Itu kan sejak dulu wanita dijajah pria. Ya kan, itu kan kayak kenapa tuh kayak perlu melepas gitu ya, mungkin pengkondisian bahwa ada kondisi di negara tertentu, di zaman tertentu, itu no problem. Mau dia punya suami berapa, mau nggak problem, diterima itu. Ada kondisi yang memang itu tidak ada hukumnya, dan mereka tidak suka, dan mereka akhirnya juga tersiksa dan menderita gitu. Apalagi ada saingan, dan membunuh juga terjadi di situ. Nanti ketemu lagi tuh karena benci kan, tadi benci banget aja bisa membawa lagi jodoh lagi, ketemu lagi jodoh. Nah, dulunya membunuh, sekarang dibunuh, terus muter-muter aja gitu. Saling menyakiti. Terus nanti ada kondisi yang memang itu perang, dalam keadaan apa, itu selalu kehilangan. Nah, ini kan time ya, kita bicara time traveling, di waktu-waktu yang sudah berjalan di tempat-tempat, berbagai tempat dan kondisi. Nah, makanya kenapa Sang Buddha katakan, kalau mau bertekad menjadi laki-laki, itu harus punya tekad. Dalam kehidupan ini, saya bertekad ingin menjadi laki-laki. Sehingga dia tidak akan lagi jadi perempuan. Yang jadi masalah adalah, dulu cewek, pasangannya dia, misalnya si A, kuat banget.
Nah, Ya, sekarang dia jadi laki-laki, pasangannya juga laki-laki. What happened ya. ayah naon? Nah, ini Nah, jadi masalah. itu juga Tugas terjadi banget. sih ya, dan seringkali juga karena janji ya Suhu ya, aku juga pernah nemuin sih kasus kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita janji untuk selalu bersama selamanya gitu kan, atau mungkin aku nggak akan bahagia sampai kamu bahagia gitu. Kadang-kadang ada Yes, orang janji janji. kayak gitu, jadi iya, jadi kayaknya kita anggap itu mungkin cinta gitu kan, tapi Ya, akhirnya jadi attachment ya, jadi attachment. Jadi kalau misalnya dia nggak bahagia, aku juga nggak boleh bahagia gitu. ya, Dan akhirnya janji. kita nggak bahagia. Makanya jangan main-main sama janji atau sumpah ya. Sumpah itu lebih tinggi daripada janji. Tapi janji Hmm, diucapkan dengan tulus. Orang yang suka baca doa, orang yang suka baca mantra, orang yang suka meditasi, dia mulutnya dan berjanji, dan itu hmm, kuat sekali. Ini ada pertanyaan hmm. dari Ibu Meta nih ya. Nah, Ibu Meta ini luar biasa juga ini. Orang yang hebat. Wah, Kita ini wadah dari kehidupan sebelumnya. Terus apakah kita di-drive juga oleh masa lalu? Kalau kita jiwa yang merdeka, pertanyaannya apakah kita dikontrol ataukah kita ini jiwa yang merdeka dan bebas untuk menentukan langkah hidup kita? Ya, betul. iya, iya. Silakan dijawab. Aku yang jawab Suhu. Kalau Oh iya dong. mungkin nanti Suhu tolong nambahin aja. Kalau Ya, boleh, menurutku boleh. memang kita mau tidak mau kita ada dikontrol ya, dikendalikan oleh masa lalu kita gitu menurut aku. Dan selagi kita belum bisa menemukan kesadaran kita akan terus em, menganggap itu semua takdir gitu, dimana kita terus saja bergulir seperti itu kan, nggak punya kesadaran atau kesempatan untuk memilih respon kita gitu. Tapi aku rasa seiring kita mau belajar, seiring kita meningkatkan gitu kali ya pengetahuan kita, kesadaran kita, walaupun misalnya kita punya kondisi yang kita bawa dari masa lalu, kita bisa memilih, aku rasa ya, respon yang lebih sehat sekarang ini. Misalnya kalau misalnya Yes. kita orang tua kita mungkin adalah orang yang mungkin musuh kita misalnya di masa lalu gitu kan, dan sekarang misalnya suka ribut, tapi aku rasa kalau kita bisa memaafkan atau kita bisa lebih bijak, kita bisa gitu sebenarnya untuk melepas kondisi itu dan akhirnya jadi jiwa yang merdeka gitu, nggak usah ke bawah lagi. Udah Bener komplit. gitu. Bener, 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 bener. Jadi Ya, kita ya. bahas dulu dari belakang. Jiwa merdeka. Apa sih jiwa merdeka? Ya, hidupmu adalah kebebasanmu. Hidupmu adalah Hmm. kemerdekaanmu. Ini adalah hidup yang baru. Betul. Tetapi kita bukan kaset kosong. Hmm. Rekaman sebelumnya ini ada. Jadi rekaman sebelumnya kalau kita mau forward ke depan. Rewind itu ke belakang. Kita mau rewind, gulung, diputer. Dia bisa terputar dan ada isinya. Hmm. Tetapi itu mau apa nggak mau kita putar. Makanya kenapa manusia hidup sekarang banyak kan lupa, forget, dan nggak Hmm. tahu dulunya apa. Karena kita bukan minum wang cingsui. Kayak wang cingsui gitu kan, lupa kan. Akhirnya ya kita melupakan yang lalu. Bukan, tetapi karena kita ini start dari sini, dan hidup itu jalan terus. Jadi kayak kita play radio, itu jalan terus dia hidupnya. Memori-memori baru. Karena kita jiwa yang merdeka ini sejak ini. Nah, ini memori-memori baru. Tetapi apakah yang belakang mempengaruhi? Tergantung. Kalau dia sempat terpengaruh karena buah-buah karma, bukan yang udah terjadi ya, tetapi buah-buah karma yang dulu pernah ditanam, tapi belum berbuah. Jadi dia baru nanam, pohonnya baru gede sekarang. Dan akhirnya buahnya di sini. Maka, yang Anda tanam di masa lalu, baru berbuah sekarang. Itu akan Hmm. mempengaruhi. Drive gitu ya, itu akan mempengaruhi. Tapi kan masalahnya mau atau tidak mau aja. Buah boleh berbuah, tapi kalau kita ada tanaman baru yang lebih bagus, misalnya contoh, masa lalu lu nanamnya duren yang biasa-biasa aja, duren Tangerang, duren Legok misalnya ya. Nah terus ini jualnya duren montong, yang dulu juga pernah ada duren montong. Tapi di kehidupan sekarang nanamnya duren Musang King misalnya gitu ya. Hmm. Dan kemudian nggak usah nanam, dia bisa usaha Musang King, anytime bisa makan duren. Mau Hmm. nungguin duren yang dulu ditanam atau yang sekarang ada Musang King di depan kita? Pilih yang mana? Ya pilih Musang King lah. Suatu Ya, saat iya, dia iya. berbuah juga, EGP sebodoh amat. Karena kondisi yang baru Hmm. lebih menyenangkan. Jadi kita nggak perlu melekat sama yang dulu. Dulu gue pernah nanam ini loh, aduh semoga nanti begini-begini. Ngapain? Hidup adalah easy going dan jalan terus, jalan dan jalan-jalan terus. Nggak pernah kita, dan nggak perlu Iya.
ngeliatin terus gitu dan melekat di sono, sedih, bahagia, udah lewat. What for? Iya, iya. Yang penting sekarang for tomorrow kan. Nih, begitu. Terus tadi ngomong apa ya? Jiwa yang Aku merdeka. Oh, terus kemudian, kenapa? nggak, aku mau komentar, aku suka banget dengan perumpamaannya sih, dan aku rasa itu bener banget ya. Jadi aku merasa gini Suhu, kalau misalnya kita menanam satu hal yang lebih sehat gitu ya, mungkin durian Yes. musangking gitu ya. Jadi kan Yeah. fokus kita, perhatian kita, energi kita ke sana gitu kan. Kayak Suhu tulis Yeah. gitu, vibrasi kebaikannya tuh di sana gitu. Jadi kita nggak dominan ke energi yang di masa lalu gitu kan. Ada, Bener. Masa lalu tetap ada. iya ya. Tetap ada. Dan dia kuat ya kuat. Dia mau lemah ya lemah. Tapi kalau kita melekat ya jadi salah. Jadi Iya, masa iya, lalu iya. itu kan mengiring satu pembelajaran buat kita. Misalnya kenapa orang di past life regression? Untuk cuma nunjukin kesalahan lu dulu itu ini. Sama sama pintu Doraemon. Pintu Doraemon tuh bisa ngajak kita ke masa lalu. Oke, mesin waktu, cet, kembali ke masa lalu. Pintu kemana saja, teng, udah ngeliat. Itu masa lalu lu, tapi bisa dirubah nggak? Nggak bisa. Cuma lihat tuh kesalahanmu dulu begitu. Oke. Nah, udah tahu ya, karena dulu begitu, maka sekarang begini. Oke, udah tahu. Maka yang kehidupan nanti, kalau kamu mau supaya tidak begitu, ya jangan begini, begitu kan. Nah, itu cuma bisa menunjukkan. Ini ada pertanyaan nih, kehidupan masa lalu seorang biku yang terlibat, bagaimana, Ce? Ya baik-baik aja, pasti kecenderungannya, kalau dia biku yang positif, yang high gas spiritual, dia pasti akan tetap on the tracking. Entah kehidupan selanjutnya dia jadi ulama apapun, di agama apapun, dia pasti on the track dalam spiritual. Kalau bikunya setengah-setengah dan dia udah bosen banget jadi biku dan dia bertekad, kehidupan mendatang gue nggak mau lagi lah jadi biku. Gue mau menemukan pasangan gitu ya, my lovely gitu, something. Ya udah, dia kehidupan mendatang nggak bakalan karena tekad dia dulu dia nggak mau jadi biku lagi. Sekarang kondisinya ketemu wihara terus, jalan-jalan, ketemu wihara, ketemu Bante, ketemu siapa, ketemu teman-teman yang dulu. Tapi setiap kali ditawarin, ayo kamu kayaknya bagus, mau cucia, no way. Nah itu kayak teman-temanku banyak tuh. Cucia enggak nggak siap, mama nggak kasih lah, bla bla bla, alasannya banyak gitu. Padahal kalau kita tracking dia, mungkin ya dia dulu memang seorang biku ya. Jadi ini yang tadi dikatakan. Dia boleh punya tekad di masa lalu, tapi kalau masa sekarang dia blocking semuanya, ya nggak bisa ya kan, bener kan? Iya, Bener iya, nggak, iya. bener nggak? Bener banget Suhu. Nah ini ada tuh Ibu Meita lagi dia tambahin. Artinya bagus ya kalau kita bisa tahu masa lalu agar tujuan kita bisa lebih cepat diakselerasi. Bagus nggak tuh? Jawab Mel. Kalau menurut aku sebenarnya kita nggak harus tahu sih pas life kita apa ya sebenarnya ya. Asal kita bisa menjalankan hari ini sebaik-baiknya, nggak harus. Cuma memang ada beberapa orang berjodoh mungkin ya dengan cara seperti itu supaya dia bisa buka pikiran gitu kan. Ya itu bagus buat dia gitu. Tapi nggak berarti setiap orang perlu gitu kan menurut aku. Tergantung sih aku bilang hal-hal kayak gini. Yalah. Ada banyak cara yang lihat menuju masa lalu yang dibilang kodok. Masa lalunya kodok. Ya mikirin lagi. Pantesan gue kalau jalan suka mbak. Entah kepikiran terus, Bu. Udah jangan dipikirin, Bu. Yang penting mah, orang bilang bener loh. Di tetangga bilang hidup hanya satu kali. Jadi gunakanlah hidupmu sebaik-baiknya. Itu one-way sebetulnya. Apa ya, supaya kita bisa punya motivasi. Jagalah hidup ini. Karena hidup ini sangat berarti gitu. Itu bagus. Karena nanti dengan menata hidup kita ya ke depan pasti akan lebih baik, ya kan? Ini tadi ada loh yang aku mau tanyain sama kamu. Yes, kuantum, coba tolong jelasin sama saya definisi kuantum itu apa? Kan ada quantum leap, terus kuantum yang banyak lah. Quantum energy. Saya tertarik dengan kata kuantumnya. Kenapa belakangan banyak banget
ini jadi sesuatu yang wow gitu, kuantum. Iya, iya, iya. Sebenarnya aku juga nggak bisa jelasin secara sederhana ya, karena aku juga, aku rasa sih aku bukan yang sangat tertarik sama hal-hal seperti ya ilmiah atau saintifik itu. Tapi setauku kita bisa menjelaskan kuantum dengan cara gini. Jadi misalnya gimana ya? Misalnya ada uh, misalnya kayak kita ngobrol suhu sebenarnya, kita nggak saling ketemu gitu kan, tapi sebenarnya dengan adanya komunikasi itu bisa mencapai sesuatu gitu. Atau mungkin ini jendela misalnya. Kita gitu ngobrol kan. Bisa panjang lebar kayak udah kenal gitu ya, padahal belum kenal ya. Baru pertama kali ketemu. Aku udah tahu namamu. Aku juga itu baru kuantumnya doang yang dipancarin. Nah, hari ini aku langsung ketemu di dalam satu handphone. Dari mana-mana, dari orang-orang sekitar. Kondang. Wah, kondangan adanya. Kondangan bukan kondang. Ya, biksu kondangan. Ya. Jadi kuantum itu seperti yang kita pancar partikel-partikel atau sesuatu pikiran-pikiran yang udah kita tata. Bleng, ketemulah kita dalam satu handphone gitu ya. Nah. Ya, jadi tapi kalau enggak dia Tuhan dia. Iya, betul. Oke. Terus contohnya tadi apa? Di sana ada apa dia? Meledak, ada ledakan. Jendela. Oh, enggak. Barusan ada ledakan kuantum, bung. Ya. Oke. Kuantum udah kita belajar. Jadi intinya bicara hipnosis, past life atau apa semua kan tentang pikiran. Nah, kalau pikirannya orang itu ketakutan senio itu sering cemas, sering takut, sering apa. Itu kayak udah bawaan orok kali ya. Soalnya orang yang model begitu, kita masukin input data apapun mental itu. Kalau orang yang suka cemasan. Gitu ya. Kalau aku ngeliatnya gimana ya, mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama, ada pengaruhnya juga sama DNA kita menurutku. Jadi, kita kalau secara biologi dulu deh ya, kita belum ngomong secara spiritualnya gitu kan. Secara biologi kan kita membawa DNA keturunan dari leluhur kita gitu. Kalau leluhur kita tipenya mereka panikan, terus mereka orang yang suka cemas, itu mau nggak mau alasnya ada nurunnya ke kita gitu. Tapi itu bukan jadi alasan. Gak boleh jadi alasan juga bahwa aku emang begini dari sananya ya udah gitu. Jadi itu mungkin bawaan orang gitu tadi kan. Atau bisa juga mungkin gitu selain karena DNA-nya bisa juga memang ya karena dia apa ya, maksudnya dia begitu melekat sama pikirannya gitu ya. Begitu melekat sama pikirannya jadi terus aja gitu. Apalagi mungkin kalau perempuan suhu nih, kalau cewek-cewek kan kita berjilid-jilid sinetronnya gitu. Iya, jadi dunia ini panggung sandiwara. Ini kejadiannya satu, tapi sinetronnya panjang gitu kan. Itu kan yang sering dan terjadi. Dia bisa memainkan kayak Pian Lian. Berubah muka. Dan bisa begini, atau bisa Pian Lian. Jadi aku iya sih kalau aku rasa mungkin laki-laki mungkin jarang ya, tapi kalau aku rasa perempuan tuh banyak banget yang kayak gitu dan kita jadinya bikin cerita kita sendiri dan mungkin jangan kan maksudnya gimana. Cuman kalau menurut aku memang akhirnya kenapa kita perlu ngerti meditasi atau kita perlu belajar gitu ya, itu salah satunya membantu banget sih. Jadi kalau pikirannya mulai datang mikirin masa depan misalnya, atau mungkin mulai ngarang cerita, bisa dipanggil balik gitu kan, kayak Mel mau kemana Mel gitu, mau kemana. Iya. Jadi kadang-kadang aku juga suka gitu, kadang-kadang diam-diam gitu ya ngelamunin masa depan gitu kan, mikirin ini gara-gara banyak film Korea. Itu dulu teman saya kan, saya di Beijing dulu teman-teman depan kanan kiri nih cewek Korea semua gitu, dia bilang, lu tahu nggak sih apa cowok Korea tuh nggak ada yang romantis, makanya seneng sama cowok Indo gitu, cowok Indo tuh romantis, baik hati, makanya kanan kiri cewek semua mau berebut duduk di samping saya. Dia bilang cuma mau cerita doang, ya seru ya kalian ya, orang Indo ada banyak kan beberapa. Nah emang kenapa cowok Korea nggak ada yang romantis, jadi mereka tuh kasar gitu ya. Kalau misalnya mau ngedeketin sih baik, tapi nanti kalau udah jadi suami tuh rata-rata cenderungnya kasar gitu. Makanya dibikinlah film-film Korea itu
yang supaya romantis zaman kita dulu, maksudnya kayak yang zaman Winter Sonata bla 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 gitu ya. Nah itu, tapi zaman sekarang udah terbalik, pada dandan semua yang cowok-cowoknya kebablasan. Jadi dulu keras, terus belakangan diajarin supaya mulai lembut. Ini kelembutan. Benar-benar lebih cantik daripada perempuannya, benar, daripada aku lebih cantik mereka, benar. Benar-benar. Kemayu. Yes. Putih, pink gitu, benar. Iya. Glowing. Nah. Terus kamu selama ini pernah ada pasien atau apa gitu yang kasusnya susah disembuhkan nggak? Ya tadi kenapa saya ngomong cemas itu susah disembuhkan? Karena orang cemas itu udah dikasih tahu ya, tapi dia mikir terus jauh banget. Padahal ada suhu ya, itu aku rasa memang aku sih untuk orang-orang seperti itu pada akhirnya aku merasa memang bukan apa ya, mungkin belum waktunya kali ya, belum waktunya gitu untuk bisa berubah mungkin gitu kan. Karena kan gimana pun aku sih ngerasa ya setiap kali aku ketemu orang baru gitu ya, misalnya klien gitu ya, aku selalu bilang gitu, aku selalu berdoanya apapun yang dia perlu jalanin, dia jalanin gitu. Aku nggak ada di sini buat intervensi karmanya dia atau apapun gitu kan. Nah jadi mungkin ada beberapa orang tuh yang memang seperti yang Suhu bilang gitu, mereka sangat keras kepala banget gitu ya. Aku merasa aku juga orangnya keras kepala, tapi ada lagi yang kayaknya lebih keras kepala gitu. Kalau dibilangin apapun mental gitu kayaknya ya. Kayaknya nggak bisa terima apapun gitu. Jadi ada sih yang kayak gitu, beneran ada ternyata. Dan kayaknya seperti orang-orang kayak gitu ya memang bukan tugas, sebenarnya bukan berjodoh sama aku gitu kan, dan mungkin belum waktunya jadinya gitu. Mungkin ya udah gitu kan. Ada pertanyaan lagi tentang LGBT, ya kan? Nah, LG itu tahu kan, bagus banget dia, bisa diputar jadi apapun itu, merek Korea LG. Bete tahu kan bete, bad temper, marah-marah mulu, kesel dan segala macam. Jadi ya begitulah. Ini kondisi sekarang ya. Pada dasarnya dari zaman dulu juga udah ada itu kan semua kasus kan. Cuma zaman dulu itu tabu, TABU ya, karena masih ada banyak pohon tebu gitu. Jadinya masih takut orang tabu. Nah, jadi nggak dibahas, nggak banyak dibahas. Kayak yang tadi saya cerita tentang selir aja. Kita contoh selir ya. Selir itu kan banyak dayang-dayangnya, dia dilayanin dan segala macam. Dan tidak boleh ketemu laki-laki selain raja, gitu maksudnya. Nah, kalau rajanya masih sering kunjungin, ya oke lah. Kalau misalnya enggak, apa yang terjadi secara kebutuhan biologis, itu kan pasti ada, ya kan? Nah, jadinya mungkin aneh-aneh terjadi di situ dan macam-macam lah. Ya, jadinya dari zaman dulu sudah ada. Cuma masalahnya sekarang adalah kita ini hidup di mana, di tatanan yang seperti apa, lingkungan yang bagaimana. Nah, kalau lingkungannya semua udah open area dan macam-macam, ya no problem. It's okay. Kau hidup bersama lingkunganmu. Karena ya inti dari hidup itu adalah dia setia. Tidak main-main, tidak tukar-tukar, tidak lonely istilahnya. Terus kedua juga dia sanggup bertanggung jawab terhadap hidupnya. Misalnya dia sudah menemukan pasangannya sama seperti orang normal. Ini pasanganku, aku bertanggung jawab, aku adop anak orang lain atau anak orang siapapun yang susah menderita dan sama. Kayak ada beberapa ya dia jadi adopter gitu, anak terbanyak kayak ya begitu lah, nggak usah sebut nama. Dan itu anak-anaknya dididik secara berhasil dan disayangi secara utuh gitu. Nanti anaknya psikologinya kayak apa ya nggak tahu juga, tetapi dia ada kontribusi. Tapi kalau dia luan live, suka ganti-ganti, suka mau yang ya bebas-bebas dan segala macam, itu ada penderitaanmu. Jadi sama aja orang normal juga. Orang normal punya pasangan, tapi kamu mau coba-coba dengan yang lain dan segala macam, ya konsekuensi sama juga, tanggungan sendiri. Kan yang paling kita suka bahas itu adalah yang tadi, masa kehidupan lampau, cewek, sekarang kejebak, tubuhnya cowok. Tapi casingnya cowok, ininya kebiasaan dan semua habitnya semua adalah cewek. Jadi dia tidak bisa terima casing cowoknya. Nah, sehingga dia bilang dia terkukung atau terjebak dalam tubuh yang baru ini. Itu juga jadi penderitaan. Saya dulu pernah ada yang punya dua kelamin. Murid ya dulu.
Oh, murid ini fisiknya cewek, tetapi kok dia kayak gimana gitu ya, udah kebaca, terus dia bilang, iya saya ada 2 gitu, dan bingung. Solusinya ya gampang, buang yang 1, beres. Tubuh kamu laki-laki, tubuh kamu perempuan. Masa dia bilang, saya nggak merasa dari kecil ini saya perempuan, main bola, main apa segala macam. Nah, jadi kan yang itu saya nggak bisa buang, ya. Tapi saya gimana, gue jadi pusing kan. Bener, tuh terjebak ya, bener-bener. Terjebak. Nah, terus kalau ditanya kenapa ya begitu, itu ya karmamu. Siapa yang suka bermain-main dalam penyimpangan, nanti akan dilahirkan juga dengan kondisi-kondisi yang menyimpang. Itu udah konsekuensi. Maka jagalah, semuanya harus dijaga lah. Ya, apa yang lagi mau disampaikan nih, Amel? Banyak banget yang bisa kita pelajari. Ya, aku mau nambahin aja Suhu kalau mengenai LGBT itu ya, karena aku juga pernah nanya sih dalam sebuah sesi gitu, aku pernah punya waktu itu aku nanya, kebetulan kliennya perempuan tapi dia lesbian gitu kan. Nah, jadi memang untuk case-nya dia memang posturnya tuh kayak cowok banget gitu ya, dan ternyata dari banyak kehidupan dia sering jadi laki-laki gitu kan. Jadi kecenderungannya laki-laki. Benar, dia dulu pernah jadi salah satu pemberontak zaman Hitler gitu kan. Pokoknya yang model-model kayak gitu yang pejuang-pejuang gitu. Jadi sampai sekarang pun posturnya kayak gitu dan mukanya juga kayak gitu. Jadi memang itu ada salah satu faktor gitu kan, bahwa ya kalau emang ternyata kita banyak kali kehidupan dulunya jadi laki-laki, mungkin sekarang ketika jadi perempuan kita tuh susah beradaptasinya gitu kan. Jadi perempuan tuh kayak gimana sih kan? Atau sebaliknya, itu kan kayak pelajaran sendiri ya. Nah, selain itu, selain tadi kita udah bahas juga mengenai janji dan penyimpangan yang Suhu bilang, ada satu lagi Suhu yang aku rasa menarik banget gitu ya. Aku tanya kan waktu itu, kenapa ya kok sekarang di Indonesia waktu itu kan lagi ngetren banget, yang banyak yang ditangkap gitu ya, ditangkap di mana-mana gitu. Aku bilang kenapa ya bisa seperti itu? Nah, jawabannya tuh lucu banget menurut aku, menarik banget jawabannya. Katanya karena lagi trending. Karena katanya kita menolaknya gitu. Karena kita menaruh perhatian kita ke sana gitu. Karena kita menaruh perhatian energi negatif kita ke sana gitu. Jadi semakin kita taruh energi negatif kita ke sana, dia bukannya semakin reda gitu kan, tapi malah semakin menjadi-jadi gitu. Jadi kayak kalau kita benci narkoba makin banyak. Kita benci LGBT malah makin banyak gitu. Jadi mungkin bukannya diperangi gitu kan, tapi bagaimana kita mengerti dan mungkin kita bisa perbaiki yang sekarang kayak gimana gitu. Itu sih menurut aku cukup menarik ya fenomenanya gitu kan mengenai LGBT itu. Ya itu nggak salah sih sebetulnya. Semakin kamu tidak suka dengan sesuatu hal, ini kita sendiri ya. Semakin kita nggak suka dengan suatu hal, semakin nempel ke situ. Semakin kondisinya mendekat ke situ, kita makin nggak suka nih. Tapi demikian juga dengan beberapa orang juga berkumpul membuat maksudnya orang ini kalau udah semuanya pada mikirin negatif ke satu orang itu juga pasti amsyong habis-habisan dan akan semakin besar gitu. Ya benar, attract betul sih. Jadi gimana caranya? Tetaplah berpikir positif, yang ada ya terimalah itu sebagai suatu ada dan kenyataan. Kalau Pilujo tidak perlu dilebar-lebarkan, tidak perlu diekspos, dan biarkan dia bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri, dan kita jangan menghakimi, karena nanti kalau kita menghakimi tiba-tiba anak lu begitu, nah gimana itu? Kita kan kalau orang benci kan mikirnya dia terus, dia lagi. Aku mau makan, ingat kamu, gitu semuanya ingat dia terus. Aku mau narik narik dia nanti jadi anak lo, nah mabok kan lo gitu kan. Bener banget itu sih. Ya itu kalau kita ngomong soal tarik penarik jadinya ya lucu ya Suhu ya, memang sih. Orang yang kita benci malah makin datang ke kita gitu. Ya, karena tadi saya bilang power cinta luar biasa, tapi power benci di atas cinta, kumaha eta. Iya kan, cinta itu udah luar biasa, udah power. Kenapa kita nggak bikin cinta lagi ya? Kayak kamu kan Love Ground ya, itu grup komunitas Love Ground. Ground itu kan tanah merata, dia bisa diinjak, dia bisa melebar, dia bisa kemana, expand.
Kalau kita cintanya langit ya nggak bisa digapai. Kalau kita cinta tanah, kita bisa menggali, menanam, dan membuat semuanya menjadi indah di tanah yang kita duduk, diam, bisa bikin rumah, apartemen, dan segala macam. Kalau kita cintanya langit, langit tidak bisa dijangkau, tidak bisa dibentuk. Kita lihat awan aja, ntar sebentar berubah. Ada awan yang kita suka, tiba-tiba hilang. Gua lihat panda, tiba-tiba kok jadi beda gitu. Nah, masing-masing persepsi. Yang di atas sangat susah diraih, yang di bawah bisa kita hargai, dan bisa kita jalani, bisa kita rasakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menuju ke atas itu. Nah, karena atas itu susah dicapai, berarti capailah yang di atas dengan kekuatan yang tidak terlihat. Gitu kan. Badan tetap dikubur, badan kita mati nanti dikubur. Semua atau dikremasi, dilempar di laut, atau di mana, itu tetap berhubungan dengan bumi. Tapi kesadaran kita, cuma kesadaran loh ya yang bisa naik ke atas, atau dikatakan ke surga, atau kemana, kerajaan di mana. Saya naik kapal tuh nyariin, di mana sih kerajaan surga gitu. Udah ketinggian berapa, nggak ketemu. Dan kalau seandainya ada pun saya takut ketabrak sama pesawat. dulu masih kecil kalau berdoa ngeliat langit gitu ya, kayaknya keren gitu ya, ada senggokong ntar di atas awan-awan itu ya. Udah naik pesawat kok nggak ada ya. Nah, ternyata itu hanyalah dimensi. Jadi dikatakan surga dan neraka only on your mind, hanya dalam pikiran kita. Cara menghilangkan rasa benci gimana, Suhu? Susah banget loh. Udah tahu susah, kenapa ditambahin? Karena ada dengar namanya aja kadang jadi emosi. Iya, makanya kalau kamu jadi emosi, buruan ke Indomaret cari es money. Aduh, orang dengar Suhu jawab gimana tuh ya, kayak langsung jebret gitu kali ya. Ini jawab itu jangan pernah serius, karena pertanyaannya aja udah serius. Kalau jawabannya juga tambah serius, tadi jadi mikir gitu ya. Udah jelas ada benci. Dia nanyanya gini, gimana cara menghilangkan benci? Ini kata menghilangkan. Menghilang itu berarti hilang. Hilang itu dari ada jadi tidak ada. Nah ini kan benci. Ya gampang, gimana cara menghilangkan benci? Hilangin. Hilang. Kita udah jawab begitu loh. Itu udah serius, jawaban yang serius. Dia masih bilang, iya Su, tapi nggak bisa. Susah Suhu. Kan dia nanya gimana cara menghilangkan benci. Aku udah jawab, hilangin bencinya. Udah buang, pluk, hilang. Bukan sulap, bukan sihir, hilang, pluk gitu kan. Tapi gimana caranya Suhu? Ya ampun. Gitu. Udah hilangin gitu ya. Aduh. Aduh, lucu banget sih. Ya, iya. Ada yang sampai nangis, tawa nangis. Ya, kalau pengen hilangin benci, jangan ada benci lagi. Dan terima dia sebagai orang yang kamu cintai. Gimana sih orang yang kita benci sampai cintai? Halo. Sebelum kamu muncul rasa benci sama dia, apakah dia dulu orang lain yang tinggalnya di negara lain atau tinggalnya di kampung seberang? Enggak, Su. Jadi tinggalnya di mana? Dekat-dekat kita sih, Su. Atau di kantor kita sih, Su. Atau di situ, Su. Atau keluarga kita, Su. Jadi sebelum kamu benci sama orang itu, dia ada dong dekat kamu. Iya. Terus perasaan kamu gimana? Biasa-biasa aja sih, Su. Atau kadang-kadang deket banget gitu, Su. Atau teman banget, Su. Terus proses dari teman ke bencinya itu gimana? Biasalah Su, ada kasus dan kemudian ada kita salah paham dan ada segala macam. Berarti kan ada proses tuh di titik itu ya. Dari dekat, dari cinta, dari apa pokoknya yang berhubungan sampai tiba-tiba ada salah paham. Ada salah paham, ada kasus, ada apa. Terus akhirnya gimana? Ya jadi musuhan Su. Terus begitu musuhan nggak mau ngomong Su. Terus kalau udah nggak mau ngomong, ya udah. Tiap hari lihat dia, kesel sama dia lihat kita ngapain, dia juga ngapain, pokoknya kan kusunyin kalau bahasa Mandarinnya. Apapun yang dilakukan di mata lu kagak ada yang benar. Iya. Itu cuma gara-gara salah paham doang. Iya. Siapa yang salah? Oh dialah Suhu. Tanya lagi sama dia, siapa yang salah? Jelas dialah. Jadi sebenarnya siapa yang salah? Ya dua-dua kan. Dua-dua salah. Oke. Terus ada yang merasa dua-duanya benar? Enggak sih Su, sebenarnya salah juga sih Su kita. Nah, jadi dua-duanya tanya lagi sana, sebenarnya kamu benar atau kamu juga ada salah? Ada sih Su. Nah terus gimana solusinya? Maafin Su. Ya udah minta maaf. Nggak bisa Su.
udah ketemu, titiknya udah ketemu. Ya, tapi Su minta maaf, nggak bisa Su. Ya udah, terus minta gue bantuin menghilangkan benci. Jadi hal yang mudah dibuat tapi rindu sayang. Tapi rindunya ini yang harus Anda munculkan. Ya, benci, tapi rindu sayang, rindunya dan rasa sayangnya. Kenapa nggak bisa dibawa ke depan? Kenapa kita nggak mau minta maaf duluan? Kenapa? Ada sih, emang kasus-kasus, kan saya dulu belajar near death experience gitu ya, mendekati kematian. Jadi semua buku NDA itu selalu berkata, di titik momen lu mau jalan tuh, udah mau dari tit, sebelum bunyi itu tuh, harapan lu adalah bertemu dengan musuh dan minta maaf. Dan mohon maaf dan dimaafkan. Cuma itu doang harapannya. Jadi ngapain sampai nunggu lu sekarat dan kemudian mau mati? Setuju banget. Buruan, I'm sorry, please forgive me. Please forgive me. Udah jelas-jelas ditekenin. Masih lu bilang, I don't want miss a thing, katanya. Ya, Suhu ternyata jago nyanyi ya, waduh. Kagak, dulu cuma iseng-iseng. Sayang suaranya nggak bagus. Kalau suaranya bagus, udah kalah K-pop. Makanya sekarang jadinya cuma sembayang doang. Lu lagi. Terus Yangchan lah, apa segala macem ya. Di Wihara Mahayana kita harus nyanyi. Jadi kalau nggak bisa nyanyi pusing. Kayak saya nih suaranya kan pusing. Bagus kagak, jelek juga enggak gitu. Enggak. Bagus, jelek juga enggak. Tuh, Pak Arfan bilang memberi maaf, membuka ketenangan batin. Tapi kenapa orang nggak mau memaafkan, gitu ya? Itu dia jadi masalah. Ya, itu membawa beban, bawa bagasi kemana-mana ya, Suhu jadinya ya. Bagasi. Iya, padahal bagasi udah bisa dititipin loh. Kalau ke Jepang mau jalan-jalan, titipin aja loket bagasi kalau kita mau balik lagi. Tapi orang lebih demen bawa tenteng-tenteng, kesannya kayak turis. Padahal sebenarnya ya kalau habis berantem, baikan tuh lebih mesra loh habis itu. Justru katanya sih, ya, karena saya belum menikah ya. Nah, kata pasangan-pasangan sih begitu. Ya kan? Kalau orang berantem, terus lebih hot katanya ya. Sekali lagi katanya. Tapi kan ada juga, udah berantem dia gengsi. Satu ngadep sono, satu ngadep sini, ya urusan lu lah. Jadinya malah kagak ada solusi gitu kan. Itu perlu apa, Suhu? Perlu kebesaran hati mungkin ya kali ya? Perlu kedewasaan, kebesaran hati. Harus mindsetnya dirubah. Kalau marah, cobalah marah dengan nada yang lembut dan seksi. Iya. Kita latihan, Suhu, latihan dulu yuk kita kayak gitu. Mama nih lagi marah banget sama papa. Kan dunia ini panggung sandiwara, ya lu sandiwara aja. Daripada marah-marah dengan teriak-teriak dan ujungnya laki lu juga jadi teriak-teriak, ujungnya dua-duanya lempar-lemparan pisau. Kena lagi langsung di hati. Gitu. Sakit itu di sini, di dalam. Iya. Cubit, aku tuh kesel sama kamu, Kamu kenapa sih begini? Kamu nggak bisa berubah ya? Cubit. jadinya nggak jadi marah ya. Aduh. Nggak jadi. Dan efeknya anak-anak itu taunya orang tuanya tuh marah melulu. Ya, orang tuanya ribut, kencan, dibentak atau apa, anak-anak langsung shock. Langsung. Karena begitu mereka bayarkan di kamar diam-diam bisik-bisik. Anak nggak tahu. Waktu bayarnya anak nggak tahu. Jadi anak taunya pas lagi ributnya doang. Jadi dia kesel orang tuanya tiap kali berantem. Padahal udah bayan mereka di kamar. Coba kali balik. Kalau berantemnya bisik-bisik, pujiannya tuh kedengeran anak. Bapak gua hebat, mamaku hebat, gitu. Aduh, ini bagus banget sih, Suhu. Orang tua yang denger nih bisa langsung jadi buku. Iya, Suhu, bagus banget. Ini benar banget loh. Aku tuh setuju banget ya. Kenapa kita kalau berantem nggak diam, pas memuji kita pakai suara yang kencang ya, supaya anak-anak kita dengar. Ya, ini gara-garanya aku bisa kayak gini gara-gara apa tuh? Belajar Mandarin. Dulu tuh saya belajar Mandarin, itu kan ada iseng, erseng, sanseng, seseng, ya kan? Nada 1, nada 2 yang naik, nada 3 tuh pelan doang. Nah, terus nada 4 dibanting.
Jadi saya lupa, Song Tiao itu Balaja Mandarin itu lupa. Jadi saya kalau ngomong itu kebanyakan ada 4-nya. Kita, ya Cina ya, gitu kan. Terus nada banting-banting terus, oh mesha, mekan semua, kan puji ya cu, kan puji lah. Nadanya banting-banting terus. Jadi orang yang dengernya kok suhun saya ya dulu ya, kok marah-marah mulu sih. 没有，我没有生气啊，谁说我生气啊？ Karena nadanya salah kan. 我没有生气，为什么你说我生气？ Kan beda kan. 我没有生气啊，你说我没有生气mah gitu kan. Karena ngomongnya harus cepat dan nada yang 4 semua, salah kan. Nah, terus akhirnya jadi salah paham. Jadi ketika salah paham akhirnya bilang, ya udah harusnya nada yang ini itu nada 3 ya. Ya orang Jawa. Duh, orang apa-apa gitu kan. Nadanya pelan, jadi orang ya nggak terlalu kenceng. Tapi ada yang memang nadanya intonasinya kenceng tapi hatinya baik. Tapi ya sering salah paham di situ. Coba kita balik mindsetnya, nada 4 digantinya di nada 3. Pasti lebih mesra. Pas, saya mau marah. Masa sih marah apa? Beneran nih marah, mukanya udah merah, marahnya udah. Ih, kamu menjadi tersipu-sipu deh kayaknya. Muka kamu makin bagus tanpa blush on. Aduh, ya. Mesra benar. Tinggal 4 menit. Ya, mau buka session 2 atau sudah cukup? Masih ada 4 menit. Ya, Amelia, apalagi yang mau disampaikan untuk penutup atau closing? Ya. Aku setuju banget sama Suhu sih, dan aku rasa apa yang Suhu lakukan ini keren banget ya. Apa sih sebenarnya ya itu kayak Suhu bilang, nggak ada apa-apa jangan dibuat ada apa-apa gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa melihat hidup dengan kacamata yang lebih fun gitu ya, lebih lucu gitu ya, segala sesuatu tuh sebenarnya lucu, parodi gitu kan. Mungkin gitu jadinya kita bisa nemu tuh yang namanya cinta sejati ya. Coba kamu lihat aktor artis sinetron yang biasa-biasa sama humoris, stand up komedi lah, apa yang lucu ya, gajinya gedean mana 1 menit? Raffi Ahmad dong, coba lihat Raffi Ahmad jadi kayak apa sekarang. Iya, itu dia emang udah kaya lah. Misalnya kan orang start baru start, jangan udah ngetop baru start nih. Satu jadi artis biasa, satu yang artis komedian gitu. Mana yang lebih langsung mahal? Yang mana tuh Suhu? Yang komedi kali ya, lagi banyak yang butuh kayaknya Suhu. Di mana-mana trending YouTube orang juga banyak stres. Iya, udah terlalu stres. Orang banyak stres. Jadi butuh hiburan. Ya, orang cewek Taiwan ditanya, kamu mau dapet cowok yang kayak gimana? Yang lucu. Kenapa? Gue pulang ketawa-tawa, happy, seneng, udah damai hidup gue gitu. Di kantor udah kacang gitu. Iya. Coba ditanya, kamu mau butuh cowok yang maco atau cowok yang baik dan ramah bisa menyayangimu? Cowok yang pilih cowok yang maco katanya. Lalu cewek yang lucu katanya, yang pas, yang bisa menyayangi, yang bisa dipeluk kayak Doraemon. Iya, kenapa? Kenyamanan itu adalah privilege bagi mereka gitu, yang udah sibuk, yang udah stres, yang udah segala macam. Dan kecenderungan dunia modern adalah kecenderungan yang memang high speed, semuanya high speed. Jadi dia lebih butuh, lebih santai, lebih relax, lebih damai. Nah, hidup yang seperti itulah yang kita butuhkan. Jadi ada keseimbangan, betul? Iya, oke. Terima kasih semuanya. Mau dilanjutin atau enggak? Ya rasanya capek juga ya, udah istirahat siang. Nanti kita sambung lagi ya bulan Desember, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak Suhu sama semuanya. Selamat bersuka cita. Ya, sampai jumpa. Semoga berbahagia. Amin. Damai sentosa sejahtera.